paling baru buat sampean semuanya dari Mandalika, bahwa ternyata pengaspalan ulang Mandalika sudah kelar dengan sukses. Alhamdulillah, Cak. Dan juga dengan selesai pengaspalan, semua kargo juga sudah datang. Kargo MotoGP dari Qatar seberat 370 ton. Informasi sudah mendarat dan juga merapat ke Mandalika. Kita akan bedah secara detail seperti apa, kita akan kupas secara jelas. Jangan kemana-mana, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Kita ketemu mana dengan IWB, pokoknya dino ini kita geber, Cak. Soalnya banyak sekali informasi mengenai Mandalika yang kepending ya, lumayan banyak ya. Ada beberapa dan IWB ingin share ke sampean semuanya karena saat ini IWB lumayan sibuk untuk mempersiapkan ya, persiapan ke Lombok, Kang Mas ya. Katanya kan IWB harus ke sana biar sampean tidak ketinggalan kereta. IWB kan berusaha memberikan liputan yang jos gandos buat sampean semuanya. Dan insya Allah ya, kalau nggak salah, kalau istilahnya jadi gitu ya, insya Allah nanti matur nuwun buat Honda dan juga Federal Oil nanti yang akan menjadi sponsor IWB ke sana. Jadi kita harus support mereka, Cak. Sebab berkat mereka IWB insya Allah bisa ke sana. Dan juga nanti kalau bisa paddock akses, karena sangat sulit ke sana ini apa ya, terlalu ketat, Cak. Gara-gara kita kan masih pandemi. Jadi memang prosedurnya sangat sulit. Dan itulah kenapa pentingnya kita namanya relasi. Nah, jadi ngono Kang Mas ya. Oke, jadi kita lanjut kepada informasi terbaru tentang pengaspalan Mandalika. Setelah kita tahu semuanya, kemarin MotoGP kita sempat dihebohkan dengan kejadian yang pertama kena lumpur, kemudian keduanya banyak kritikan dari para pembalap. Alex Espargaro yang sangat kritis, termasuk Fabio Quartararo yang benar-benar mengatakan bahwa ini gila ini. Karena soalnya dia mukanya sampai lehernya sampai sakit gitu, karena kerikil dari aspal lepas semuanya. Dan ini juga memberikan kontroversi tersendiri sebab Fabio yang paling baru justru seperti kayak ngeledek, Kang Mas. Jadi kayak apa ya? Itu katakan rada-rada ngenyek sih bosone. Karena dia memposting di Twitter ya, ada pro kontra sih di sana. Fabio termasuk vokal, dia posting di Twitter dan di sana Fabio hanya menyebut MotoGP atau MX. Nah, artinya apa ya? Kalau udah MX atau MotoGP ini seperti kayak ini sirkuit cross atau sirkuit beneran aspal nih. Nah, ini memang rada kurang ajar nih bocah nih. Jadi ya memang sih ada yang tersinggung, ada yang dianggap sebagai hal positif. Kalau menurut BBC biarin aja, Cak. Ini kan masukan, mungkin cara pembalap tuh beda-beda. Fabio puas dengan demikian, dengan begitu, tapi kalau kita lihat banyak juga pembalap yang lebih elegan. Tapi kalau Fabio mungkin lebih suka diumbar ke sosial media, ke publik. Sebenarnya ya plus minus, karena apapun alasannya, Fabio saat ini kan brand ambassador sebuah brand, seharusnya bisa menjaga perasaan lah, sebenarnya gitu sih kalau dari opini pribadi. Tapi ya itu terserah dia, nah ya nama juga komen ya kan. Dan di Twitter banyak sekali, Cak, komen-komen yang akhirnya ya yang pro, mayoritas pro juga, tapi ada juga yang sebel, kenapa harus begitu sih ngomongnya, kok ngenyek banget ya. Tapi kita harus lapang dada, terima apa adanya apa yang dikatakan, ini sebagai masukan aja, ambil positifnya, Cak. Nah, itu yang pertama ya, itu yang pertama mengenai Twitter dari Fabio yang menghebohkan ya. Ini jujur juga menjadi fokus kita yang sudah besar tadi, tapi oke lah, ini sekarang sudah kita mulai. Dan yang kedua adalah informasi bahwa ternyata pengaspalan ulang Mandalika sudah kelar, alhamdulillah Kang Mas. Jadi pengaspalan ulang sudah dikebut, dan mengingat proyek ini dimulai pada Sabtu 5 Maret lalu, dan beberapa bagian trek mendapatkan treatment khusus, diantaranya tikungan 16, kemudian 17, hingga tikungan 5 dan juga 6. Jadi semuanya katanya sudah berjalan dengan lancar, prosesnya sudah kelar, dan ini lebih awal dibandingkan dengan jadwal, alhamdulillah. Tapi, Cak, karena ya memang harus butuh pendinginan ya aspal ini. Sebenarnya kalau secara ideal untuk pengaspalan ulang pada MotoGP sirkuit itu minimal 1 bulan, minimal ya, idealnya 3 bulan sebenarnya. Tapi ini sepertinya memang dipush gara-gara kemarin. Dan ya no choice lah, daripada kita batal MotoGP, daripada kita yang semua sudah beli tiket, karena kita juga sudah akomodasi, kita sudah beli untuk penginapan, perjalanan, tiket semuanya kan nggak mungkin dengan gampang dibatalin atau dimundurin mengenai MotoGP race. Tapi yang jelas ini sudah kelar ya, dan ini IWB mendapatkan quote
dari Priyandi Satria selaku Direktur Mandalika Grand Prix Association MGPA yang mengatakan bahwa dengan demikian ada waktu yang cukup untuk mendinginkan lapisan aspal karena lebih awal pemolesan dan sebagainya sehingga bisa dilanjutkan dengan pembersihan lapisan minyak di permukaannya. Ini informasinya Cak ya. Pengaspalan ulang ini selesai pada waktunya sehingga ajang MotoGP bisa digelar di tanah air fix 100% Cak. Tidak ada pengundur-munduran ya, tidak ada pengunduran, semuanya kelar. Dan berikut pernyataan dari Doni Oskaria. Kita siap untuk menghadapi MotoGP pada tanggal 18 hingga 20 Maret nanti ya. Itu ya yang dikonfirmasi dan kita harus tahu juga bahwa bersamaan dengan sudah selesainya pengaspalan ulang di Mandalika, ini ada informasi yang sangat-sangat menyenangkan sekali. Apa gue? Nah, menyenangkannya adalah ternyata Cak, informasi yang di-share oleh media-media resmi dan juga MotoGP, ternyata akan ada namanya parade. Nah, ini yang sangat-sangat menyenangkan dan membuat WB juga sedut-sedut masalah Cak. Ini tanggal 16 Cak. Karena sedut-sedutnya itu waduh bisa datang nggak? Masalahnya ini agak padat banget. Tapi IWB juga ingin melihat parade para pembalap MotoGP ini nanti. Paradenya itu parade itu Cak, jadi menggunakan motor nanti akan berjalan di Jalan Raya Jakarta. Nah ini dikonfirmasi bahwa parade akan dilakukan di tanggal 16 Maret ini, jadi 2 hari sebelum para pembalap race di Mandalika. Dan ini kalau tidak salah informasinya akan dimulai di Istana Merdeka dulu. Nah kalau nggak salah demikian ya, jadi sebelum praktis dan sebagainya nanti kan para pembalap akan ke Jakarta dulu. Dan secara total jumlahnya ada 20 pembalap yang akan singgah ke Jakarta dulu. Jadi ada 20 pembalap ini tercatat yang sangat menyenangkan kita. Ternyata Marc Marquez ikut ya, insya Allah ikut. Dan ini ada daftarnya ya, jadi daftarnya bisa sampean intip di sini. Had the chance to run, leave behind the said and done, figure out what's to come. Reasons, all the bigger things I can't ignore. I'm not getting what I came here for. Gotta get ahead of something more. So I think I found a new way out, way beyond the shadow of doubt. Nah, jadi itu ya yang nanti akan ikut parade. Jadi artinya yang aneh dan cukup unik, ternyata ada pembalap yang tidak bisa ikut dan pembalap yang cukup kritis ternyata nggak ikut, yakni Fabio Quartararo. Dikonfirmasi Fabio dan juga Franco Morbidelli dari Yamaha tidak bisa ikut parade. Jadi sepertinya tim Yamaha akan absen di sini untuk parade di Jakarta. Dan juga termasuk dari tim Aprilia. Jadi dari Maverick Vinales dan juga Alex Espargaro diduga tidak akan bisa gabung. Jadi ya itulah mereka yang ternyata dilarang kok ketepatan ya, orang-orang yang kritis kok malah nggak bisa gabung. Jadi nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita akan bisa melihat Marc Marquez jika memang nanti WB bisa ke sana. Dan WB cukup penasaran sih bagaimana para pembalap MotoGP ini menikmati jalan Jakarta. Kemungkinan besar akan ada blokade jalan Cak. Jadi informasi yang di-share kemarin ya, WB juga sudah baca beberapa informasi yang masuk. Bisa jadi nanti ketika para pembalap MotoGP melakukan parade di Jakarta yang dari Istana Merdeka nanti bertemu dengan Presiden kita Jokowi di sana, nanti ya bareng-bareng setelah itu keluar dari Istana Merdeka dengan rute yang kita belum tahu. Jadi para pembalap yang berjumlah 20 dari pembalap MotoGP, 20 orang ini akan mengawal atau bersama-sama dengan Presiden Jokowi yang akan dikawal pula oleh para pengawal kita lah istilahnya gitu, pas pampres dan sebagainya, dan juga ada blokade jalan. Nah, untuk jalannya kita belum tahu Cak trek dan rutenya karena juga belum ada konfirmasi apapun itu tentang treknya. Jadi kita pantau saja. Kemudian yang paling hot pula adalah kedatangan kargo. Jadi Kang Mas, ternyata setelah selesainya Mandalika, semua peralatan dari logistik MotoGP sudah mulai berdatangan di Lombok. Konfirmasi ini didapatkan kemarin dan jumlahnya mencapai 370 ton. Gendeng Kang Mas, sebanyak banget ya pastinya Cak, karena itu yang 370 ton itu terdiri dari banyak sekali ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, logistik itu biasanya mengangkut MotoGP mesin ya kan, jadi motornya, kemudian juga peralatan racingnya dan juga kabel-kabelnya, kamera. Dan kalau sampean tahu ya, untuk kamera saja jumlahnya bisa sekitar 140 kamera dengan besar-besar itu 140 kamera itu selalu dibawa oleh MotoGP Dorna ya untuk
melancarkan live race. Jadi itu ada sekitar 150 kamera dengan 200 karyawan yang handle semuanya. Jadi editornya, kamerawannya itu 200 yang tetapnya ya, itu informasinya. Dan 370 ton ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman ya yang di Lombok ya. Luar biasa sambil semuanya, selamat berjuang. Mari kita jadikan Indonesia ini sebagai momentum luar biasa. Event balap MotoGP disukseskan, karena IWB juga sangat exciting. Tapi yang jelas ini semuanya mari kita jaga kondisi supaya makin jos. Semua mata nanti akan memandang kita semuanya. Jadi itu aja Cak ya. Dan seperti biasa Kang Mas, kalau sama suka video ini sama like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskandos.